Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Sebelumnya aku mau mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dalam sesi perkuliahan kali ini. Walaupun belum bisa bertemu secara tatap muka dan masih virtual, kita harus tetap semangat ya teman-teman. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Aprilia Ekasari, dengan NPM 20200-15227, Fatia Kamilah 20200-15145 dan Revina 20200-15157. Kami akan mempresentasikan materi tentang kebenaran, hakikat kebenaran, kriteria, dan tingkat kebenaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kebenaran berarti keadaan yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya. Kata kebenaran dapat digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Menurut Purwadarminta, kebenaran mengandung beberapa arti, yaitu yang pertama, keadaan. Keadaan yang benar, yang cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Yang kedua, sesuatu yang benar, berarti sungguh-sungguh ada dan betul-betul demikian halnya dan sebagainya. Yang ketiga, kebenaran adalah kejujuran dan kelurusan hati. Kemudian ada teori kebenaran menurut para ahli. Yang pertama ada Surya Sumantri pada tahun 1999. Menurut ia, teori kebenaran yang pertama ada koherensi, yang kedua ada korespondensi, yang ketiga ada pragmatik. Teori kebenaran dalam ilmu menurut Michael William. Yang pertama kebenaran koherensi, yang kedua kebenaran korespondensi, yang ketiga kebenaran performatif, yang keempat kebenaran pragmatif, dan yang kelima kebenaran proposisi. Dan yang terakhir menurut Ismaun pada tahun 2001, Nung Muhajir menambahkan satu teori lagi yaitu kebenaran pragmatif. Kebenaran koherensi. Teori ini dikembangkan oleh kaum idealis dan sering disebut teori konsistensi atau teori saling berhubungan. Dikatakan demikian karena teori ini menyatakan bahwa kebenaran tergantung pada adanya saling hubungan secara tepat antara ide-ide yang sebelumnya telah diakui. Jadi suatu pernyataan yang cenderung benar bila pernyataan tersebut saling koheren atau saling berhubungan dengan pernyataan lain yang benar atau bila arti yang dikandung oleh pernyataan tersebut saling berhubungan dengan pengalaman kita. Kemudian ada kebenaran korespondensi. Teori ini berpandangan bahwa suatu proporsi bernilai benar apabila saling berkesesuaian dengan dunia kenyataan. Kebenaran adalah hal yang sesuai dengan fakta, yang selaras dengan realitas, dan serasi dengan situasi aktual. Yang ketiga ada kebenaran pragmatik. Yang benar adalah yang konkret, yang individual, dan yang spesifik dan memiliki kegunaan praktis. Yang keempat ada kebenaran performatif. Suatu pernyataan kebenaran bukanlah kualitas atau sifat sesuatu, tetapi sebuah tindakan atau performatif. Untuk menyatakan sesuatu itu benar, maka cukup melakukan tindakan konsensi atau setuju, menerima atau membenarkan terhadap gagasan yang telah dinyatakan. Yang kelima ada kebenaran proposisi. Menurut Aristoteles, proposisi atau pernyataan dikatakan benar apabila sesuai dengan persyaratan formal sesuai proposisi. Menurut teori ini, sesuatu pernyataan yang benar apabila sesuai dengan prasyarat materialnya suatu pernyataan, bukan pada prasyarat formal. Kemudian yang terakhir ada kebenaran paradigma. Sesungguhnya kebenaran struktural paradigmatik ini merupakan perkembangan dari kebenaran korespondensi. Sampai sekarang, analisis regresi, analisis faktor, dan analisis statistik lanjut lainnya masih dimaknai dengan korespondensi unsur satu dengan lainnya. Padahal, semestinya keseluruhan struktural tata hubungan itu yang dimaknai karena akan mampu memberi eksplanasi atau inferensi yang lebih menyeluruh. Kesimpulannya adalah proses pencarian kebenaran adalah suatu keinginan yang sangat mulia. Melalui sifat kebenaran yang falsibilitas,
menjadikan seseorang akan terus haus ilmu pengetahuan sehingga paradigma keilmuan akan semakin berkembang. Kebenaran dapat dikatakan benar jika terbukti dan percaya bahwa sesuatu itu benar. Akan tetapi, kebenaran yang kita sebut ilmu pengetahuan bukanlah kebenaran yang hakiki. Kebenaran tersebut suatu saat akan berganti dengan kebenaran lain yang lebih lagi. Tetapi, jika kita menggali sesuatu sedalam-dalamnya, kita akan mengetahui bahwa ilmu pengetahuan adalah kebenaran yang relatif. Dan akhirnya kita juga menemukan kebenaran yang mutlak yang berada di luar jangkauan kita, yakni kebenaran yang bersumber dari wahyu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila penjelasannya terlalu belibet dan kurang jelas. Mohon dimaafkan.